Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian semuanya? Bunda mendoakan kalian tetap sehat selalu. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Yuk tonton terus, jangan skip ya. Kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya, pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semua sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Memang penting sekali melakukan kewajiban kita, agar kita terhindar dari celaka juga orang lain. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawab. Kita akan belajar masalah sosial di sekitar kita. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memahami fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Karena fasilitas umum itu rusak, maka orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya, seperti yang tadi sudah menjelaskan ya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain, menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan.
Memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kita akan menuliskan kalimat-kalimat yang mewakili isi dari bacaan. Bacaannya akan Bunda sajikan terlebih dahulu ya, supaya anak-anak bisa membaca mandiri. Isi paragraf 1. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Paragraf 2. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan, sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah. Isi paragraf 3, fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan. Isi paragraf 4, perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan, seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini juga Bu Nunu sudah menjelaskan sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam paragraf. Nah, seperti ini ya isi paragrafnya. Baik, anak-anak, di sini juga Bu Nunu menyajikan sebuah diagram yang menjelaskan apa saja bacaan yang telah kita baca. Dan Bu Nunu sudah lengkapi dengan gambar. Seperti ini bentuk diagramnya ya, kalian bisa lihat. Selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Memahami gambar cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar apa itu gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, kemudian teknik menggambarnya itu bisa menggunakan media kering maupun basah. Kemudian dengan menggunakan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya. Kemudian selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Contoh gambarnya adalah seperti ini ya, ini teknik blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah teknik sapuan cat air, karya Vivan W. Toro. Nah, kemudian anak-anak untuk memahami sebuah gambar cerita,
terdapat beberapa unsur yang harus kalian pelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Bu Nunu sajikan. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Ya, bagus. Selanjutnya, perhatikan gambar yang Bu Nunu sajikan. Kira-kira gambar ini berjudul apa ya? Ya, kita beri judul Tolong Menolong. Bu Nunu akan coba membuat ceritanya ya. Anton mempunyai sepeda baru yang dibelikan oleh orang tuanya. Setelah ia berhasil menjadi juara 1 di kelasnya. Ia sangat senang dengan sepeda barunya dan selalu berkeliling di lingkungan kampungnya dengan menggunakan sepeda. Pada suatu hari saat Anton sedang bersepeda dengan kencang, karena jalanan banyak pasir yang berserakan, maka Anton jatuh terguling akibat ban sepedanya terpeleset pasir. Ia jatuh terguling dan sepedanya terlempar dari Anton. Saat Anton bangun dan melihat sepedanya, ternyata rantai sepedanya lepas. Ia pun kebingungan untuk membetulkan rantai sepedanya karena tidak membawa peralatan yang lengkap. Untung saja Dani yang saat itu berjalan hendak pulang ke rumahnya melihat Anton dan segera menolongnya. Dani kebetulan juga membawa alat perbengkelan milik ayahnya dan segera membantu menyelesaikan masalah Anton. Sebagai ucapan terima kasih, Anton mengajak Dani untuk berboncengan dan mengantarnya pulang ke rumah. Nah, untuk gambar yang satu lagi yang belum disajikan ini, silahkan anak-anak membuat cerita kalian di rumah masing-masing ya. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, share, dan nyalakan untuk notifikasinya channel Nunu supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.